dengan tema panggilan dan perutusan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Nah, sebelum kita masuk ke pokok pembahasannya, di sini Ibu mau bertanya, kira-kira panggilan itu seperti apa yang adik-adik ketahui? Ada yang bisa menjawabnya? Seperti panggilan juga kayak itu. Ya, terima kasih anak Ernest. Itu juga termasuk panggilan hidup. Kalau menurut Erbo, panggilan hidup itu seperti apa? Ada pendapat lain? Anak Erbo, kira-kira panggilan itu seperti apa? Kurang tahu Ibu. Teman-teman yang lain bisa bantu menjawab. Anak Ebi, kira-kira panggilan hidup itu seperti apa? Yang teman Ebi ketahui. Seperti panggilan hidup keluarga. Bisa toh Ibu? Itu bisa sekali. Jadi saya anak-anak sekalian, jadi sekolah ini kan kita masih di bangku SMP. Jadi kita jangan dulu berpikir kayak saya harus cepat-cepat punya pasangan supaya saya hidup berkeluarga. Itu kita jangan pikirkan dulu ya Erbo. Yang cewek tuh pendek dulu ya anak. Ya Ibu. Ada waktunya dulu baru bisa hidup berkeluarga. Anak-anak, kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu panggilan pertama dan perutusan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Di sini kita bisa baca pada Injil Markus bab 1 ayat 16 sampai 20, yang mana ketika Yesus berjalan di sepanjang pantai Galilea, ia melihat Simon dan Andreas sedang memancing. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ikutlah aku, maka aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jala-jala mereka dan mengikuti Yesus. Nah, anak-anak semuanya bawa Alkitab atau tidak? Bawa. Ibu bisa minta salah seorang bisa membacanya kan pada Injil Markus bab 1 ayat 16 sampai 20. Ibu minta anak Leli bisa membacanya. Markus bab 1 ayat 16 sampai 20. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka berjalan ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam kapal. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dan di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Oke, terima kasih anak Leli karena sudah membacanya. Kita lanjut sampai ketiga. Yang kedua, panggilan Yesus kepada murid-muridnya untuk mengikutinya dan menjadi pengikutnya. Anak-anak semuanya, dalam keseharian hidup kita pasti kita ini punya panggilan hidup masing-masing toh. Nanti kedepannya Eris ini dia punya panggilan hidup, mungkin dia jadi prater, terus Lelis ini mungkin dia jadi suster, atau Ernest bisa jadi bidan, kan ini kita tidak tahu. Jadi di sini Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita sudah punya panggilan hidup, berarti itu ini teman-teman atau anak-anak semua nih, kalau punya panggilan hidup seperti ini, apakah mau menerima atau tidak? Dari panggilan hidup. Jadi kalau besok-besok Leli punya panggilan hidup menjadi suster, berarti Leli siap toh menjadi suster? Siap Ibu, siap. Oke. Berikut misi pertama. Pada misi ini Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk memerintahkan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang sakit. Misi ini
bertujuan untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang sakit. Murid-murid diizinkan membawa banyak barang, menunjukkan kepercayaan Yesus kepada Bapa Surgawi dan kesediaan murid-murid untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Seperti yang ini, pada misi pertama ini, seperti yang anak-anak sudah melihat pada layar ini, di sini juga pasti ada penerimaan dan penolakan pada misi ini. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau bukan anak-anak punya panggilan hidup, kira-kira kamu semua ini terima tuh dari panggilan hidup ini. Ada yang menerima, ada yang menolak. Oke. Kira-kira bisa kasih macam salah satu alasan kenapa panggilan hidup ini kita lihat ada sebagian orang yang terima, tetapi ada yang tidak terima. Kira-kira yang mengakibatkan dia tidak menerima panggilan hidupnya itu karena itu bisa faktornya itu timbulnya bisa dari pribadi dia sendiri atau juga dari kurang dukungan dari keluarga. Nah, jadi itu tuh memang ada dan pasti di setiap keluarga itu pasti ada yang mengalami. Kira-kira di dalam keluarga adik-adik ini kira-kira pernah tidak mengalami ini? Atau bukan pribadi adik-adik tapi mungkin di kakak, tapi itu kan pasti ada. Mungkin dia punya panggilan hidup dia jadi perhatian, tapi karena ada kendala mungkin salah satu yang gaya itu juga kan merupakan faktor dari penolakan. Kita masuk ke bagian yang berikut, perintah terakhir. Pada perintah terakhir ini ada 3 subtema. Yang pertama, perintah untuk memperkatakan Injil. Ada yang tahu sinonim dari memperkatakan Injil? Maksudnya kata yang punya artinya mirip dengan memperkatakan Injil itu kalimat kata apa? Iya. Ada yang lain selain mewartakan? Poin yang kedua ini apa? Teman Eko bisa membacanya. Poin yang kedua, dan yang ketiga, kalau perintah untuk mengajar itu kan kita semua pasti sudah baca, sudah juga dengar. Kalau Yesus kan dia lebih banyaknya dia mengajar itu kan dengan pakai cerita-cerita kisah itu. Di situ bukan hanya Yesus saja yang bisa mengajar, kita semua juga bisa mengajar. Ini kalau besok-besok kalau panggilan contoh macam Bella atau Ebi menjadi guru, pasti besok-besok itu pasti dia juga pasti mengajar murid-muridnya. Itu sama seperti dengan Yesus. Jadi di sini bukan hanya Yesus saja yang bisa mengajar, tapi kita juga bisa mengajar. Pada bagian yang terakhir yaitu perputusan terakhir. Yang mana pada perputusan terakhir ini Yesus mengajarkan bahwa pergilah dan jadilah murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa pada akhir zaman. Nah, di sini ibu mau bertanya, kira-kira dari kalimat ini ada yang bisa menyederhanakannya pakai bahasanya sendiri dari kalimat yang ini? Bisa tidak? Ada teman yang bisa menyederhanakan kalimat ini pakai bahasanya sendiri? Kalau ada mengucapkan dari adik-adik semua belum bisa, sekarang coba ini kasih contoh ya. Nah, jadi menurut ibu dari kalimat ini, pergilah dan jadilah murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa
sampai pada akhir zaman. Di sini Ibu ambil contoh kalau kedepannya mungkin kita semuanya pasti dalam perjalanan hidup pasti punya ada tantangan hidup atau hambatan itu semua atau contoh macam kita sekarang kan masih SMP dalam mungkin berkarya itu mengeluh karena mungkin guru-guru kasih tugasnya banyak itu kan pasti dalam di setiap pribadi kita kan pasti mengeluarkan kata aduh mending stop sudah tidak usah lanjut sekolah lagi karena tugasnya terlalu banyak lah. Masa kita kan pasti punya rasa penyesalan ya dulu mending saya tidak bisa sekolah lagi begitu toh. Jadi kita pasti ambil keputusan untuk kita tidak melanjutkan sekolah lagi. Tetapi di sini Yesus mengajarkan kepada kita bahwa sekalipun dalam keadaan atau situasi sulit apapun kita tidak boleh putus asa atau menyerah. Yang mana dalam situasi seperti ini kita harus dan selalu mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan itu Dia selalu senantiasa ada dan menyertai kita. Anak-anak sekalian, kita punya materi untuk minggu ini sampai di sini. Mungkin dari penjelasan dan materi yang awal sampai akhir ini mungkin ada anak-anak yang belum mengerti atau belum paham. Ibu memberikan waktu dan kesempatan untuk bertanya. Sudah mengerti semua? Ya Ibu, terima kasih anak-anak. Rupanya satu anak ini makin hari kayaknya makin pintar. Hai Ibu. Jadi sebelumnya Ibu absen dulu ya. Yang pertama Loisa Letek Gereja, ada Ibu Ibu Boli, Petronella Penny, ada Ibu Stefania Jedokei, Febronia Bunga Tukan, ada Ibu Cecilia Emiliano Kamolet, ada Ibu. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan KBM kita ini, sebelumnya Ibu mau sampaikan semoga dengan materi yang hari ini Ibu berikan anak-anak sekalian ingat dan ketika pulang ke rumah itu bisa membaca, mengulang kembali materinya karena minggu depan sebelum kita masuk ke pokok pembahasan yang berikutnya Ibu akan mengulang kembali materi yang hari ini sudah Ibu berikan. Jadi harap pulang bisa belajar. Erik, buku catatan itu harus baca Erik, tidak boleh taruh di bawah bantal Oke anak. Sebelumnya Ibu minta salah orang pimpin kita dalam doa. Kita semuanya ada. Segala yang telah terjadi tak pernah sendiri jalani hidup ini selalu menyertai.